Oke, cek sound. Suara saya sudah terdengar, teman-teman. Halo, halo, suara saya sudah terdengar. Cek sound. Terdengar Pak, sudah Oke, terdengar. sudah. Siap. Elsa, dosen sebelumnya siapa? Sebelumnya itu Pak Zulkifli, terus ada digantiin lagi sama Pak Alpis, dan sekarang Bapak. Udah masuk materi belum? Belum sama sekali Bapak. Oke, nanti kita laporkan. Baik, kita mulai materinya ya. Baik. Ini Pak Simanjuntak belum datang, gak apa-apa. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Baik, di mata kuliah ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan, mentransfer knowledge tentang pengantar organisasi arsitektur komputer. Ya, jadi di prodi informatika ada yang namanya mata kuliah OAK. OAK itu apa sih? Bagaimana kita mengenali bagian dalam komputer, Elsa? Ya, jadi nanti kita ada sesi bongkar pasangnya, ada bongkar, ada pasangnya komputer. Ya, oke. Sesuai dengan tanggung jawab dosen, di awal selalu diberikan tentang kontrak perkuliahan. Ya, kontrak perkuliahannya kita materinya kurang lebih 16 kali tatap muka ya dalam satu semester. Nanti ada yang online, ada yang offline, ya, ada yang pakai LMS. Nanti diatur aja. Lalu kehadiran mahasiswa jumlahnya 15% dan tugas diselesaikan di setiap materi pertemuan. Untuk pertemuan pertama nggak ada tugas ya, tapi paling tidak tugasnya harus membuat video resume. Video resume dari materi yang disampaikan paling nggak resumenya 5 menit ya. Lalu nanti dikumpulkan dalam bentuk akun LinkedIn ya. LinkedIn lalu dikumpulkan di LMS ya. Lalu kenapa harus LinkedIn? Supaya mahasiswa bisa terhubung dengan koneksi atau jaringan HRD di seluruh dunia. Ini LinkedIn ya teman-teman semua. Nanti materinya atau videonya diselesaikan di sini. Ya. Oke. Ini mata kuliahnya, materinya. Hari ini kita pertemuan pertama. Lalu nanti pertemuan kedua model dari von Neumann dan Harvard, si penemu komputer. Lalu pertemuan ketiga kita akan mempelajari strukturnya CPU, strukturnya komputer, bagaimana komputer itu beroperasi, lalu bagaimana pengkodeannya, format instruksi, sampai dengan nanti di UAS pertemuan 16. Ya, ini kira-kira materi kuliah yang nanti teman-teman dapat bersama dengan saya. Baik, nah sebelum masuk ke materi, sekaligus menyampaikan roadmap lulusan dari FTI Unilam. Ya, Elsa dan Pak Simanjuntak nanti yang bisa lihat di videonya. Jadi di FTI itu ada 2 prodi, ada prodi informatika yang teman-teman lagi jalanin, ini ada di bagian atas. Ya, ini mata kuliahnya ini semua. Lalu ada prodi sistem informasi, ini ada yang di bagian bawah. Kalau prodi sistem informasi konsentrasinya pada aplikasi, pada pembuatan program, pada pembuatan website. Sementara kalau di prodi informatika konsentrasinya adalah ke teknikal. Bagaimana jaringan komputer, bagaimana merekayasa perangkat lunak, bagaimana membuat sistem keamanan jaringan, basis data, kripto, dan mobile programming. Ini sistem informasi. Jadi informasi program studi informatika itu lebih ke arah supporting system. Jadi dia lebih ke arah teknik.
Lalu di semester 1 dan 2 materi-materinya lebih ke arah smart campus. Jadi bagaimana mensupport smart campus, buat program dan seterusnya. Nanti semester 3 4 bagaimana kita support smart office. Bagaimana perkantoran dibuat digitalisasi. Lalu semester 5 dan 6 smart UMKM teman-teman semua. Ya, bagaimana kita membantu UMKM dalam hal digitalisasi. Nanti di semester 6 siap-siap untuk magang industri. Lalu semester 7 KKN masuk di Smart Enterprise. Naik turun. Lalu nanti semester 7 KKN, lalu semester 8-nya skripsi. Ya, KKN-nya ke desa digital bergabung bersama dengan prodi-prodi yang lain. Oke, itu tadi ya roadmap dari perjalanan Ananda, perjalanan teman-teman ketika nanti harus kuliah sampai dengan semester 8 menyandang gelar Eskom. Sekarang masih ada di sini semester 1 dan 2 ya. Oke, materi ini pengantar organisasi arsitektur komputer. Kenapa kita harus belajar organisasi arsitektur komputer? Jadi belajar OAK ini merupakan mata kuliah wajib teman-teman semua ya. Mata kuliah wajib, mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa memahami organ-organ perangkat keras komputer. Ibarat manusia, dia harus memahami organ-organnya manusia. Bagaimana itu jantung, bagaimana itu panca indera, bagaimana itu paru-paru, ginjal, dan seterusnya. Sementara kalau di komputer ada perangkat keras komputer. Ada alat input, ada alat output. Alat input berarti alat masukan, alat output berarti alat keluaran. Lalu ada storage, alat penyimpanan. Nah ini, nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu di mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan manusia dan komputer. Bagaimana user harus berinteraksi dengan komputer. Lalu melihat karakteristik dari komputer. Komputer itu punya karakter, komputer itu punya ciri-ciri. Lalu bagaimana kita mengenal hardware dan software, lalu bagaimana kita merancang dari arsitektur komputer. Termasuk nanti ada beberapa materi tentang matematik ya, bilangan biner, gerbang logika, aritmatika, dan seterusnya. Sampai dengan bagaimana kita membuat teknologi virtualisasi. Ya teman-teman semua ya. Nah urgensinya apa? Sekali lagi urgensinya adalah supaya mahasiswa itu bisa mendeskripsikan aspek-aspek yang membangun suatu sistem komputer. Jadi kita tahu, jadi kalau misalkan Eskom itu kan kalau FTI itu kan gelarnya Eskom. Eskom itu singkatan dari sarjana komputer. Nanti ditanya komputer itu apa? Jangan-jangan punya gelar Eskom tapi nggak tahu komputer. Nah ini harus diketahui di sini. Lalu bagaimana kita perkembangan, lalu bagaimana memaksimalkan kinerja dari komputer. Gitu ya teman-teman ya. Ini referensi pustakanya, silakan nanti dicari referensi bukunya. Lalu ini tujuan pembelajarannya. Jadi paling tidak kita memahami organisasi dan arsitektur komputer di dalam bidang informatika. Hari ini kita akan bahas cukup banyak tapi singkat saja. Karena teman-teman pasti sudah paham tentang itu komputer ya. Kan sudah setiap hari sudah menggunakan HP, setiap hari sudah pakai laptop, setiap hari sudah pakai PC, jadi sudah tahu. Oke, kita bahas secara cepat aja. Nah, bagian sistem komputer, nah atau komputer itu apa sih? Komputer adalah seperangkat alat elektronik. Ya, jadi komputer definisinya adalah seperangkat alat elektronik. Kenapa seperangkat? Karena komputer nggak bisa berdiri sendiri. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada brainware. Seperangkat komputer. Seperangkat komputer, ya seperangkat komputer, seperangkat alat elektronik, ya sama. Jadi komputer itu adalah seperangkat alat elektronik, perangkat keras, perangkat lunak. Kenapa alat elektronik? Karena membutuhkan satu daya listrik yang berfungsi untuk memproses data. Nah, komputer dibagi menjadi 3 teman-teman. Nanti kita bongkar ya. Ada hardware, perangkat keras. Ini yang di atas. Ada perangkat lunak atau disebut software. Perangkat lunak dibagi ya. Ada SO, sistem operasi. Ada Windows, ada Linux. Itu SO namanya. Sistem operasi. Jadi sistem operasi itu yang mengoperasikan komputer. Kalau teman-teman buka Windows itu ada bagian dari SO.
Jadi perangkat lunak software ada SO, sistem operasi. Lalu ada bahasa pemrograman, ada Basic, Pascal, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada program aplikasi, ya, ada Microsoft Office, Microsoft Excel nih aplikasi. Dan yang ketiga, bagian sistem komputer ada yang namanya brainware, otaknya, usernya. Ya, user dibagi lagi menjadi 4. Ya teman-teman ya, kalau perangkat keras, kalau user dibagi lagi menjadi 4. Ada sistem analis, ada programmer, ada operator, dan ada teknisi. Teknisi yang berhubungan dengan perangkat keras. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini macam-macam jenis komputer teman-teman. Ini old desktop nih, ya komputer lama bentuknya seperti ini. Ya. Lalu muncul komputer PC Tower. Jadi PC-nya ya dalam bentuk berdiri sekarang. Kalau yang tadinya tidur sekarang tower seperti menara. Lalu berkembang lagi menjadi PCIO. Kalau PCIO CPU-nya hilang. Jadi CPU-nya yang tadinya terdiri atas 3 perangkat, ada monitor, ada CPU, ada keyboard dan mouse. Nah, CPU-nya bersatu dengan yang namanya monitor di dalam. Lalu ada mikrokomputer, ada minibook, ada laptop, ada notebook, ada tablet, ada smartphone. Banyak sekali jenisnya ya teman-teman, nanti bisa pelajari. Lalu ada lagi komputer server. Kalau komputer server yaitu pusat pengolahan data beberapa unit komputer yang masuk dalam jaringan. Ya, jadi komputer itu ada yang stand alone, berdiri sendiri, lalu ada komputer yang terhubung dari satu komputer dengan komputer yang lain, dan itu biasanya berhubung dengan yang namanya server. Ya, di sini akan menghubungkan lebih dari satu komputer. Kalau yang tadi ini stand alone, ini berdiri sendiri. Tapi ketika komputer sudah dipasang jaringan, ada kabel-kabel, ada local area network, ada wifi dan seterusnya. Nah, ini masuk ke dalam server nantinya. Gitu teman-teman ya. Lalu apa bedanya organisasi dan arsitektur komputer teman-teman semua? Nah, ini arsitektur komputer, ini organisasi komputer. Kalau arsitektur fokus pada apa yang dilakukan oleh sistem. Ini arsitek. Perintah-perintah yang kita berikan, format-format instruksi, ukuran file, set perintah-perintah, mekanisme pengalaman, itu namanya arsitektur. Jadi arsitektur itu konsep. Terlihat oleh programmer, kita ngasih perintah, itu namanya arsitektur. Sementara kalau organisasi komputer adalah yang ada di dalam komputer. Bagaimana sistem itu bekerja. Jadi kalau arsitektur terlihat dikerjakan oleh programmer, kalau organisasi komputer adalah implementasi operasional yang ada di dalam komputer. Jadi struktur yang ada di internal CPU, sistem memorinya, interkoneksi bus, mekanisme pengontrolan yang ada di dalam CPU, nah itu namanya organisasi. Ya. Jadi ibaratnya kalau arsitektur komputer tuh tangan kita, kaki kita terlihat bergerak. Sementara kalau organisasi komputer itu yang ada di dalam, ada jantung, ada paru-paru, ada aliran darah, dia bergerak dengan sendirinya. Ya, kalau arsitektur digerakkan oleh programmer, kalau organisasi komputer dia bergerak oleh processing atau prosesor. Lanjut teman-teman ya. Sekali lagi arsitektur sama organisasi beda ya. Arsitektur adalah atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya perintah, penjumlahan, pengalamatan, penyimpanan, mekanisme penyimpanan, mekanisme output, itu namanya arsitektur. Sementara yang terkait di dalam operasional komputer, teknologi hardware, memori, itu namanya organisasi komputer. Cukup jelas ya yang membedakan antara arsitektur dan organisasi. Nah, struktur komputer, struktur dan fungsinya. Komputer itu dibagi menjadi 3, IPO, input, proses, dan output. Alat input berarti input device. Ada apa aja? Ada keyboard, ada mouse, ada scanner. Nah, ini input. Alat output, alat keluaran. Ada monitor, ada printer. Nah, ada lagi alat I/O, alat input dan output, memori. Ya, memori hard disk. Hard disk itu termasuk I/O, input dan output. Flash disk termasuk I/O, input dan output.
Nah, di dalam proses ada storage. Ya, ada storage penyimpanan data yang ada di dalam processing ini. Ada primary storage, ada secondary storage. Primary storage berarti memori utama. Kalau tidak ada primary storage, komputernya tidak bisa beroperasi. Ya, sementara ada lagi yang secondary storage, storage yang secondary. Tanpa ini pun komputer bisa beroperasi. Seperti apa? Nanti kita bahas ya. Oke, berdasarkan perkembangan komputer, akhirnya komputer yang tadinya dibangun hanya untuk menghitung, makanya disebut kalkulator, komputer pertama manusia. Jadi komputer itu calculate tadinya, dengan perkembangan zaman, akhirnya fungsi dasar komputer sekarang berubah menjadi 4 fungsi. Mengolah data atau data processing, ya, bukan cuma sekedar menghitung ya, lalu menyimpan data, data storage, lalu memindahkan data, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dikirim, ya, di-sending, dan seterusnya. Lalu ada lagi controlling, pengawasan. Jadi makin kompleks nih fungsi dasar sistem komputer. Bukan cuma sekedar menghitung, tapi sebagai data processing, sebagai data storage, sebagai data movement, dan sebagai controlling data. Cukup jelas ya? Lanjut teman-teman. Nah, fungsi operasional komputer tadi sudah disebutkan ya, ada masukan dan ada keluaran, lalu ada memori, dan di dalamnya ada ALU, arithmetical dan logikal, yang berfungsi untuk menghitung, yang berfungsi untuk true on false, ini aritmetika dan logika. Lalu ada yang lagi yang namanya CU, control unit, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja dari komputer. Ya, gambarnya seperti ini teman-teman. Ya, ada komputer, peralatannya, lalu ada communication lines. Kalau kita terhubung dengan jaringan. Di dalam komputer ada main memory yang terhubung dengan CPU dan ada alat input dan output. Nanti kita lihat nih. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada I/O, ya, ada sistem bus, pengalamatan, ada memori. Lalu di dalam CPU ada register. Ya, bukan register, bukan pendaftaran ya. Register itu pengalamatan nanti. Yang berfungsi meletakkan data-data. Lalu ada arithmetic dan logical unit, tadi sudah disebutkan ya, yang menghitung. Lalu ada control unit, pengawasan. Jadi kalau teman-teman menghidupkan komputer, yang bergerak pertama kali adalah control unit. Jadi dia akan menghidupkan kembali begitu dipencet laptop atau ditekan powernya di di PC, control unit yang akan mengabarkan semua segera bekerja. Ketika ada satu properti atau satu peripheral yang tidak berfungsi, control unit akan mengabarkan monitor malfunction atau monitor error, keyboard error, mouse error, memory error. Itu kerjaan dari control unit. Jadi dia yang mengontrol semuanya, yang mengabarkan semuanya. Nah, ini wujud CPU teman-teman ya. Oke, hati-hati ya. Yang ada di tengah ini bukan CPU. Jadi kalau orang awam bilang ini CPU, ini bukan, ini casing. Ini bukan central processing unit teman-teman ya. CPU itu ada di dalam casing ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada core Intel, ini prosesor namanya. Jadi CPU itu otaknya komputer, prosesor. Jadi kalau ini namanya bukan CPU, ini namanya casing. CPU-nya ada di dalam. Nah, ini juga hampir sama dengan UPS nih. Untuk tenaga listrik, ini juga bukan CPU, ini UPS. Nah, yang CPU itu ini ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core, ya, Core i9, Core i5, ini namanya prosesor. Jadi jangan salah lagi ya, jadi ini namanya bukan CPU, ini namanya casing, rumahnya komputer. Nah, di dalamnya ada mainboard atau motherboard. Mother itu ibu, mainboard itu utama, jadi papan utama. Nah, ini nanti kita bongkar ya, atau teman-teman punya komputer dibongkar. Nanti kalau lagi kelas offline, kapan datang ke kampus, kita akan bongkar-bongkaran ini. Nah, ini CPU nih. Ini prosesornya, ini otaknya. Ya, ini register, ya, ini pengalamatan. Ini ada konektor buat monitor, ya, buat printer, buat mouse, buat audio,
dan seterusnya. Dan ini slot buat RAM, Random Access Memory, ini slotnya. Oke, nanti kapan-kapan kita bongkar ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, struktur control unit. Nah, dalam control unit tadi ada apa aja? Ada sequence login, ada control unit register, decoder, ada memori. Nah, ini lengkap ini semua yang mengontrol semuanya. Oke ya, lanjut teman-teman. Simple aja ya, mengulang-ulang aja. Jadi kesimpulannya adalah hari ini komputer adalah sebuah mesin elektronik, seperangkat elektronik yang menerima informasi, mengolah informasi, ya, atau seperangkat instruksi yang disimpan dalam komputer menghasilkan keluaran. Tadi organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan unit operasional penyusunan sistem komputer. Kalau arsitektur komputer yang berhubungan dengan apa tadi? Programmer. Internal komputer ada CPU, ada memori, ada I/O, dan sistem interkoneksi. Struktur CPU ada control unit, ada ALU, ada register, ada interkoneksi. Ya, fungsi dasar ada operasi data, penyimpanan data, pemindahan data, dan operasional kontrol. Cukup jelas teman-teman ya. Oke, terakhir materinya adalah secara perkembangan komputer. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Era mekanik, komputer yang pertama kali besar, ya hanya untuk mengontrol semuanya, different engine. Jadi bentuknya tabung nih monitornya. Lalu muncul era elektronik modern namanya John von Neumann penemunya. Jadi di sini mulai ada store program komputer. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua ya teman-teman semua ya. Ini generasi komputer, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sudah pakai IC, generasi 4 munculnya mikroprosesor, ya, mikroprosesor tadi ya, CPU tadi, lalu ada generasi kelima munculnya AI prosesor, dan seterusnya. Baik, itu teman-teman materi hari ini ya. Tugasnya silakan dibahas nanti, dijawab lewat video di LinkedIn. Misalkan studi kasus tolong dijawab. Ada laboratorium komputer punya keluhan, komputernya lambat saat buka aplikasi. RAM-nya 4 GB, HDD masih konvensional. Pertanyaannya, masalah yang ada itu ada di arsitektur atau organisasi. Komponen apa yang menjadi bottleneck di sini? Lalu solusi apa yang teman-teman rekomendasikan? Oke, studi kasusnya silakan nanti teman-teman cari jawabannya mengapa smartphone modern yang kecil bisa lebih cepat bergeraknya operasionalnya dibanding komputer. Padahal ukurannya jauh kecil. Lalu lihat generasi komputer, arsitektur, dan teknologi mikroprosesor. Silakan diramu pertemuan 1 ya, lalu dibuat resumenya. Dan tugasnya nanti selain video buatkan esai tentang perkembangan arsitektur komputer. Ya, nanti slide-nya teman-teman bisa ambil di link ID saya seperti yang sudah pernah dilakukan. Silakan di-download. Itu materi hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan buat Kakak Vander dan Kakak Elsa? Maaf Pak, untuk Ya. pengiriman tugasnya masih di link itu Ya, Pak. nanti diberikan. Ya, tetap pakai LinkedIn. Nanti pengiriman tugasnya saya berikan Google Classroom-nya ya. Baik Pak, terima kasih. Sekedar informasi teman-teman ya, Unilam mulai tanggal 10 libur ya. Jadi perkegiatan kuliah mulai tanggal 10 libur, lalu masuk lagi tanggal 7 April ya, libur 1 bulan dalam rangka hari raya. Jadi perkuliahan yang lain juga sama. Jadi perkuliahan terakhir tanggal 10 Maret. Lalu nanti masuk lagi 7 April. Baik Oke. Pak, terima kasih Ya. informasi. Kak Vander ada pertanyaan Kak? Ya, cukup Pak. Ya, terima kasih atas atensinya. Selamat berlibur. Ya, 1 bulan lamanya. Nanti kita ketemu lagi di bulan April. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.